sebuah desa kecil yang asri, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tinggallah 3 bersaudara, Andi, Putri, dan Arya, sejak kedua orang tua mereka meninggal beberapa tahun lalu. Hidup mereka berubah. Andi, sebagai kakak tertua, memikul tanggung jawab besar, memastikan adik-adiknya bisa tetap sekolah dan hidup layak. Rumah mereka sederhana, berdinding papan yang sudah mulai kusam dimakan usia, dengan halaman kecil yang selalu dipenuhi bunga liar. Setiap pagi, Putri, siswi SD kelas 5, menyapu halaman, merapikan rumah sebelum berangkat sekolah. Arya, kakak laki-lakinya yang sudah kelas 8 SMP, bertugas menanak nasi dan memberi makan ayam-ayam peliharaan peninggalan ibu mereka. Suasana kampung damai, embun pagi yang selalu menempel di dedaunan, suara sungai kecil di belakang rumah yang mengalir jernih, dan pepohonan kelapa yang berdiri memayungi rumah penduduk. Setiap sore, Putri dan Arya belajar bersama di meja kayu kecil, ditemani lampu minyak ketika listrik padam. Mereka sering bertukar cerita tentang sekolah, guru yang tegas namun baik, hingga mimpi-mimpi masa depan mereka. Namun, di balik semua itu, mereka menyimpan kerinduan besar pada kakaknya, Andi, yang merantau ke kota demi mereka. Andi sudah 1 tahun merantau di kota besar. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit berukuran 3 kali 3 meter, berdinding lembab, dengan hanya 1 kasur tipis dan kompor kecil untuk memasak. Meski hidup pas-pasan, ia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, Andi bekerja serabutan di pasar, menurunkan karung sayur, membersihkan lapak pedagang, hingga mengangkut barang-barang berat. Pekerjaan itu hanya dibayar sedikit, tetapi cukup untuk makan sehari dan membayar kontrakan. Menjelang sore, Andi mulai menjalankan pekerjaan utamanya, berjualan tahu bulat keliling dengan mendorong gerobak kecil di trotoar kota. Di gerobaknya terpasang speaker kecil yang mengulang suara khas. Tahu bulat digoreng dadakan, 500-an. Gurih, enyui. Andi berjalan dari satu gang ke gang lain. Kadang melewati pusat perbelanjaan, kadang menembus perumahan padat penduduk. Banyak kisah haru yang ia temui. Ditolak pembeli, meski ia sudah tersenyum dan menawarkan dengan sopan. Diguyur hujan, membuat bajunya basah, kuyup. Dan tahu, bulatnya harus ditutup rapat agar tidak rusak. Ban gerobaknya bocor di tengah malam, memaksanya menuntun gerobak pelan-pelan ke tukang tambal ban yang masih buka. Ruas jalan gelap, namun ia tetap berjalan karena harus mencapai target harian. Tapi Andi tak pernah marah atau menyerah. Setiap tahu bulat terjual adalah 1 langkah menuju masa depan Putri dan Arya. Ia menabung sedikit demi sedikit, bukan untuk membeli barang atau bersenang-senang, melainkan untuk mengirimkan uang ke desa setiap 3 hari sekali. Walau terpisah jarak, hubungan mereka sangat dekat. Setiap malam, ketika Andi selesai berjualan, ia akan duduk di depan kamarnya yang sempit, menelepon Putri dan Arya. "Bang, hati-hati kalau pulang malam ya," kata Arya. "Bang, kalau capek jangan dipaksain," tambah Putri polos. Andi hanya tertawa kecil. "Tenang, abang, kuat. Yang penting kalian sekolah yang rajin." Setiap kali menerima uang kiriman dari Andi, Arya akan membagi untuk bayar uang sekolah, membeli buku pelajaran, membeli keperluan Putri, dan sisanya ditabung sedikit. Mereka selalu bersyukur meski hidup sederhana. Di kampung, Putri bercita-cita
ingin menjadi perawat. Arya ingin sekolah teknik. Mereka tidak ingin mengecewakan Andi. Sementara Andi setiap kali melihat lampu-lampu kota di tengah malam, ia selalu berbisik dalam hati, suatu hari nanti kami akan hidup lebih baik. Dan malam itu, dengan gerobak yang ia dorong pelan, suara tahu bulat yang terus berbunyi, dan kaki yang mulai lelah, ia tetap tersenyum. Karena ia tahu senyum itulah yang menjaga semangatnya tetap hidup. Hidup Andi tak langsung berubah dalam semalam. Namun, setiap langkah lelahnya mendorong gerobak tahu bulat itu mulai membuahkan hasil. Sudah hampir 2 tahun ia merantau di kota. 2 tahun pula ia menjalani hari-hari dengan kerja keras tanpa banyak mengeluh. Suatu malam di kota, saat ia sedang mendorong gerobaknya menuju area taman tempat banyak orang berkumpul, terjadi hal yang tak pernah ia duga. Salah satu pembelinya adalah pria bertubuh tinggi dengan tampilan rapi. Pria itu membeli beberapa tahu bulat sekaligus, lalu memperhatikan Andi cukup lama. "Mas, kamu yang bikin semua ini sendiri?" Andi tersenyum canggung. "Iya pak, saya yang bikin sendiri." Pria itu mengangguk sambil mencicipi tahu bulatnya. "Rasanya enak, serius. Bumbunya beda. Kamu pernah kepikiran buat buka kedai kecil?" Andi tersenyum kecut. "Pernah pak, tapi modalnya belum ada. Yang penting sekarang adik-adik saya bisa sekolah." Jawaban itu membuat si pria menatap Andi lebih lama. "Besok ketemu saya di kios saya ya. Saya ada rencana kerjasama. Saya suka kerja keras seperti kamu." Ia memberikan kartu nama. Nama pada kartu itu Hartanto, pemilik dapur makanan sehat, salah satu distributor makanan ringan terbesar di kota itu. Keesokan harinya, Andi datang dengan baju terbaik yang ia punya. Hartanto menyambutnya dengan senyum lebar. "Aku mau bantu kamu. Kita mulai kecil dulu. Kamu jual tahu bulatmu, tapi pakai but kecil yang lebih layak. Gerobakmu tak usah dipakai lagi. Dan aku ingin bantu kamu atur keuangan supaya tabungan adik-adikmu lebih aman." Andi terdiam, dadanya sesak. Bukan karena sedih, tapi bahagia. "Pak, saya cuma pedagang. Saya tidak tahu cara apapun selain mendorong gerobak. Itu cukup. Kerja kerasmu adalah modal terbesar." Andi menunduk, menahan air mata. Ia tak pernah membayangkan ada orang yang menghargai perjuangannya. Hari-hari berikutnya, Andi berjualan di but kecil berwarna biru cerah dengan tulisan "Tahu bulat Andi, hangat, gurih, bikin kenyang." Lokasinya tepat di dekat pusat olahraga kota, tempat orang ramai setiap sore. Ia tidak perlu lagi berjalan jauh, tidak kehujanan, tidak takut ban bocor, tidak khawatir ditolak. Orang-orang mulai mengenal namanya. Anak-anak memanggilnya Bang Tahu Smile karena ia selalu tersenyum ketika melayani pembeli. Pendapatannya meningkat. Untuk pertama kalinya sejak merantau, ia mengirim uang lebih besar kepada adik-adiknya. Uang itu membuat Putri bisa membeli seragam baru, dan Arya bisa ikut les matematika di balai desa. Tetangga-tetangga turut membantu menjaga mereka, karena semua orang tahu Andi berjuang sendirian untuk masa depan 2 adiknya. Suatu sore, Putri berkata kepada Arya, "Suatu hari kita harus bikin abang bangga." "Ya." Arya mengangguk, "Mantap, abang kerja keras banget. Kita harus sekolah sampai sukses." Mereka belajar lebih giat dari sebelumnya. Dengan bantuan Hartanto, Andi membuka cabang kedua berupa but kecil di lokasi baru. Ia mempekerjakan 2 pegawai dari kampung tetangga agar bisa membantu pemuda lain yang butuh pekerjaan. Sementara itu,
Di desa, Putri lulus SD dengan nilai terbaik. Arya masuk SMA negeri favorit. Malam itu, Andi menelepon mereka. "Abang bangga sama kalian. Abang, pulanglah besok. Kami rindu," kata Putri. Andi terdiam sejenak, lalu tersenyum. Keesokan harinya, Andi pulang ke desa. Ia membawa oleh-oleh sederhana, termasuk seragam baru untuk Arya dan gamis cantik untuk Putri. Saat turun dari bus, Putri dan Arya langsung berlari memeluknya. "Abang, abang!" Pelukan itu lama, penuh haru, penuh rindu bertahun-tahun. Tetangga-tetangga keluar, memandang dengan bangga. Andi, pemuda desa yang dulu dianggap biasa saja, kini pulang sebagai orang yang sukses dengan cara terhormat. Andi membeli tanah kecil di dekat rumah untuk membangun dapur produksi tahu bulat pertama miliknya. Ia ingin setiap orang desa memiliki peluang kerja. Hartanto datang berkunjung dan menepuk pundaknya. "Kau bukan hanya pekerja keras, Andi. Kau inspirasi." Andi tersenyum malu. Pada akhirnya, Putri tumbuh menjadi gadis yang rajin dan cerdas. Arya menjadi remaja yang mandiri dan berprestasi. Andi berubah dari pedagang tahu bulat keliling menjadi pemilik usaha kecil yang terus berkembang. Mereka bertiga makan bersama di teras rumah sederhana yang baru diperbaiki. Cahaya senja jatuh hangat di wajah mereka. Andi menatap kedua adiknya dan berkata, "Ini baru awal kita. Kita akan bangun hidup yang lebih baik bersama." Putri tersenyum sambil memegang tangan abangnya. Arya mengangguk bangga. Di desa yang tenang dan asri itu, perjuangan panjang Andi akhirnya berujung pada kebahagiaan, harapan baru, dan masa depan yang lebih cerah bagi keluarganya.